Ya baik, yang pertama secara umum Kabupaten Puncak ini belum secara normal aman. Karena apa? Karena masyarakat ini mereka kan secara alami dan berbudaya itu kan mereka melihat kode-kode alam. Kode-kode alam itu mempengaruhi sehingga masyarakat ini itu terasa. Ya saya mungkin datang di sini ada beberapa kali ibadah trauma healing, bukan untuk membawa secara utuh untuk kembalikan ke masyarakat masing-masing kampung tadinya ada di kota, sehingga jadi mereka ini harus pelan-pelan sambil melihat situasi. Itu harus dengan cara-cara kode-kode alam. Ya, itu bisa menjadi kunci utama untuk bagaimana puncak ini jadi aman. Mengapa? Karena mereka ini ketika ada kontak senjata itu masyarakat itu sangat-sangat sensitif sekali untuk rasa aman tuh nggak ada. Oleh karena itu saya sudah hanya 1 minggu di sini melihat bahwa membutuhkan eh, kehadiran dan semua elemen kelompok yang ada di sini harus memiliki sesuatu yang baik untuk melihat hal ini, meyakinkan kepada masyarakat bahwa kondisi sudah normal. Tetapi saya melihat situasi secara umum baik di Ilaga ini pada umumnya maupun di Beoga ini situasi masih dalam keadaan belum normal secara diharapkan. Masih trauma ya. Masih trauma, masih sangat sangat kelihatan sekali. Oleh karena itu kita membutuhkan bagaimana caranya hal-hal harus masuk dalam masyarakat pelan-pelan. Ya, mengapa saya harus katakan pelan-pelan? Karena situasi ini kan sudah, apalagi kelompok-kelompok bersenjata ini kan selalu ada dalam masyarakat. Ya, mereka melihat itu ada di dalam masyarakat. TNI juga ada di sini, jadi sama-sama memiliki suatu trauma yang berharapan. Nah, disinilah menjadi kunci bahwa eh, dalam situasi tidak aman. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan seperti itu tetap kita harus ada perlu ada apa namanya pelan-pelan kita harus sejaki komunikasi ini harus bangun kembali lagi, baik antara apa namanya kelompok bersenjata, baik antara gereja, baik antara tokoh-tokoh kepala suku, adat, pemuda, perempuan, kepada TNI Polri, terus para pejabat. Ini perlu pelan-pelan kita akan melihat sehingga situasi ini harus perlu ada memiliki kedamaian. Itu yang pertama. Yang kedua, pasca eh, apa konflik atau penyerangan atau kontak senjata ini luar biasa. Kelompok-kelompok ini dalam waktu yang luar biasa, yaitu pendidikan lumpuh total di puncak, betul-betul. Kesehatan juga lumpuh total. Bank-bank yang ada di daerah Beoga macam ada di Laga itu sudah berjalan. Sinak ini belum ada ini. Tapi dua daerah ini, tapi di ini ibu kota sehingga bank jalan. Tapi di Beoga lumpuh total. Perekonomian tidak bisa jalan, betul-betul sekali. Ya. Masyarakat juga tidak bisa jalan ke sana kemari. Nah, ini menunjukkan bahwa perekonomian, pendidikan, kesehatan, gereja, dan ibadah-ibadah dan masyarakat kumpulan juga tidak bisa jalan baik. Nah, lebih khusus di Beoga lagi ada tempat yang masih ada apa pertikaian antara saudara dengan saudara dalam satu kampung. Di Jolokoba itu masih ada lagi. Nah, situasi-situasi ini kan dikatakan Kabupaten Puncak ini di dalam keadaan yang tidak normal. Kondisi masyarakat pada umumnya agak tidak normal. Dari sini mau ke Beoga, dari sini ke kampung ini masih belum berjalan. Sehingga kami membutuhkan doa dan dukungan semua pihak sehingga puncak ini selalu harus normal. Tapi ada di dalam itu saya mau sampaikan, memang dalam pasca ini rumah sakit hancur, sekolah dibakar, pesawat, fasilitas segala macam ini hancur totalnya luar biasa. Nah, kalau kita mau melihat terus, apalagi masyarakat tadinya mengungsi di dalam ibu kota, harta benda mereka semua kalau kita mau kalkulasi
membutuhkan biaya yang luar biasa lagi. Sedangkan kami membangun yang baru-baru, tapi kita kembali lagi ke nol lagi, yang sudah ada kita membangun lagi. Biaya cukupnya luar biasa. Nah sekarang dengan peristiwa terjadi ini, apakah saya harus mengeluh kemana lagi? Sedangkan kami hadapi situasi COVID yang begitu terhadap mendunia, apalagi pemerintah pusat sedang berjuang untuk mengatasi COVID karena merebut nyawa orang terlalu banyak. Lalu pendapatan perekonomian semakin dia menurun. Bagaimana pendapatan negara? Lalu saya mau mengeluh ke negara juga. Negara juga bilang, waduh ini sedang kami bikin ini. Karena ini ulah manusia yang kita buat. Padahal sekolah tidak bersalah, bisa gini. Masa depan anak-anak. Ya. Terus bangunan puskesmas ini kan tidak bersalah. Nah, kalau kita mau melihat hal-hal seperti ini kan sangat sayang sekali. Mengapa? Karena fasilitas kesehatan, fasilitas sekolah itu kan fasilitas umum, di mana mencerdaskan orang. Kalau orang sakit maka harus menghidupkan dia, harus kembali lagi. Kalau sekolah adalah tempat untuk mencerdaskan orang untuk masa depannya. Kalau seperti begini, nah inilah yang menjadi masalah, dan ya kami pemerintah daerah jadi bingung. Kalau kita fasilitas ini kita mau didata, baik di Bioga, di Stiwangbe, bahkan juga di Ilaga ini, Romaga dan bandara, semua sekitar ada di sekitar ini habis total. Bapak coba Contoh saja, alat berat kita dibakar juga. Satu alat berat tuh kalau di Jayapura itu saya lihat hitungnya itu 1.800.700. Kalau sampai di Jayapura, di Ilaga ini satu alat berat doser itu 6 miliar. Sampai di sini harga di sini. biaya angkut ya. Biaya angkut akan mempengaruhi karena heli dan segala macam. Apalagi satu bangunan itu Satu RKB itu 1.800.000 satu ruang saja. Dikalikan 6 kelas, dikalikan saja. Satu ruang tipe 36 saja itu 600 juta. Bukan harga, tapi itu menjadi sangat susah sekali, kita tidak bisa. Maka jadi persoalan puncak ini tidak habis-habis begitu. Kita berjuang untuk sebentar lagi kita menurunkan harga dengan berupaya yang dilakukan oleh Bapak Presiden, satu harga untuk Indonesia, satu BBM untuk di Jakarta sama dengan Papua dan lebih khusus di puncak, contoh-contohnya. Nah kita berjuang terus, tapi situasi seperti begini, wah begitu. Macam kita ini sudah memikirkan untuk bagaimana kita berjuang, energi, tenaga, pikiran, waktu hanya habis untuk bagaimana untuk keluar dari daerah termahal, tertinggi, terisolasi, terbelakang, bagaimana kita keluar. Nah, tapi kita, ini persoalan yang terjadi. Membutuhkan waktu untuk membangun suatu manusia, suatu peradaban. Suatu daerah itu membutuhkan waktu, maka pelan-pelan kita akan ke sana. Tetapi kita tidak bilang seperti itu. Puncak tidak terbelakang lagi. Ini sudah pendidikan sudah jalan. Pesawat saja sekali masuk sehari sudah 30 kali, 20 kali masuk. Ini berarti sudah suatu kemajuan. Tetapi situasi keamanan inilah yang membuat kita kembali ke nol lagi. Nah itu kuncinya di situ. Kalau seandainya keamanan ini, pertikaian ini, saling kontak senjata ini kalau tidak ada dan saling mengatakan, oh ya sudah Pak pemerintah, kau bangun sudah, anak-anak kita jagalah, sekolah kita jagalah, kesehatan jagalah, semua kita jagalah, maka kita bisa mengejar keterbelakangan ini menuju dengan teman-teman kami yang sudah maju. Begitu. Terima kasih. Karena Bapak melihat kunci suatu daerah itu aman, itu paling mahal. Aman menghasilkan yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Tidak ada menjadi ada. Itu jawabannya. Jadi suatu negara, suatu daerah, jangankan daerah, dalam keluarga, lingkungan pun membutuhkan keamanan. Keluarga pun membutuhkan keamanan. Sekolah pun, maka aman adalah dibutuhkan oleh dunia, negara, provinsi, kabupaten, distrik, kampung, dalam keluarga, dalam kantor. Itu kalau terjadi suatu sama-sama menjaga suatu aman,
maka segala sesuatu bisa terjadi. Terima kasih. Ya. Oke.